Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'ibina fi sahari Ramadan. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah Nabi Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Shaimin saimat sidang zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, di mana Allah selalu mencurahkan rahmat, nikmat kepada kita semua. Di hari yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita masih hadir, dapat berpuasa, dapat salat berjamaah. Tentunya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perbanyak syukur kepada Allah. Semoga Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin saimat sidang zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan ada sebuah hadis yang masyhur, yang populer, itu sering kita dengar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahr Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga merindukan daripada 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yaitu si pembaca Al-Quran. Jadi di mana di 4 golongan tersebut memperoleh keistimewaan yang luar biasa, kata Rasulullah, sehingga syurga tempat di mana manusia kembali kelak, orang-orang yang beriman di dalam surga kekal abadi, di mana tempat tersebut merindukan daripada 4 golongan tersebut. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, di mana setiap hari, setiap waktu dia buka Al-Quran, dia baca, dia perbanyak membaca, kemudian untuk memperoleh kemuliaan daripada Al-Quran tersebut. Di mana Al-Quran tersebut, kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kebangkitan dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Tentu membaca dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi supaya lebih mantap lagi, baca Al-Quran, baca artinya, ditadaburi Al-Quran itu, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rajin membaca Al-Quran, di mana tempat-tempat yang perlu kita baca, di rumah, di masjid, atau di tempat yang lain, selagi bukan tempatnya WC, tempat yang kotor. Di rumah, kata Rasulullah, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Sinari rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Sinari rumah kalian juga dengan solat sunnah, karena solat wajib bagi kaum laki-laki adalah di masjid. Maka orang-orang yang sering membaca Al-Quran,
Apalagi di bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan tersebut, sehingga kemuliaan tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanati ya'maluha ibnu adam yudha'afu lahu ajruha 700 fil illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa, dan puasa adalah untukku, aku sendiri akan membalasnya, kata Allah dalam sebuah hadis kursi. Di mana orang yang membaca Al-Quran, alif lam mim itu adalah 3 huruf. Maka di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan dari 10 sampai 700, kecuali puasa. Puasa ini rahasia Allah. Tapi ibadah yang lainnya Allah tunjukkan, Rasulullah sebutkan berapa Allah balas kebaikan-kebaikan tersebut. Ini yang pertama. Sehingga Allah rindu kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Di masjid syiar baca Al-Quran, di rumah baca Al-Quran, hidupkan di tempat-tempat yang mulia yang lainnya baca Al-Quran. Itu yang pertama. Sehingga lantas surga merindukan daripada pembaca Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah wahafizul lisan. Golongan yang kedua ini orang yang mampu memelihara lisan, yang tidak mudah menjelekkan orang lain, menggunjing, mengadu domba, memfitnah atau mencaci maki orang lain. Kenapa? Karena lisannya selalu dijaga. Sehingga kelompok ini juga memperoleh keistimewaan yang luar biasa. Sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada orang tersebut, surga pun merindukannya. Lisan yang mana? Yaitu lisan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man saliman min lisani wa yadihi. Orang yang beriman itu, orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain daripada lisan dan tangannya. Tidak mudah memfitnah, membid'ahkan orang yang belum tentu bid'ah, mencaci maki, mengolok-olok. Maka orang yang menjaga perkataan itu sehingga orang lain selamat, termasuk kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang suka bersedekah, orang yang suka menolong, orang yang suka membantu orang-orang fakir, miskin, orang susah, orang yang membutuhkan untuk makan, untuk minum, orang yang betul-betul butuh, sehingga dia rajin bersedekah. Apalagi itu di bulan Ramadan, luar biasa pahalanya 700 kali lipat. Berbuka puasa saja dengan air minum, buah kurma 3 biji, ia berikan buka untuk orang berpuasa. Itu pahala orang yang berpuasa itu dia dapat. Kadang memberi buka orang yang lapar, termasuk orang puasa. Maka orang-orang yang seperti ini dirindukan oleh surga. Bukan yang dalam ibadah tersebut ada niat-niat tertentu. Apa niatnya? Dia beribadah, beri nasi kotak 100 kotak, habis itu selfie. Tolong foto ya, lari foto nanti diupload ke Facebook. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersedekah 500 kotak. Mudah-mudahan ada yang komen, bukan seperti itu. Tapi memang dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok orang yang istimewa karena rajin memberi, rajin bersedekah, memberi makan kepada orang fakir miskin, ataupun memberi makan kepada orang yang lapar dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu wasaimina fi syahr Ramadan. Yang keempat ini orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa ini juga ada tingkatan-tingkatan. Yang mana orang yang istimewa tersebut, orang yang berpuasa tersebut, tentu orang yang puasa menjaga mata, menjaga mulut, telinga, tangan. Bukan asal puasa lalu surga itu rindu, tidak. Apalagi puasanya sering melanggar sehingga pahalanya enggak ada. Maka kam min shaimin laysa lahu min syamilal ju' wal atas. Orang banyak yang berpuasa kata Rasulullah, tapi tak dapat apa-apa. Lalu yang dapat pahala tidak, haus lapar saja. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa yang betul-betul memperoleh predikat yang luar biasa itu adalah puasa yang mampu menjaga pandangan. Tengok handphone, buka muncul sendiri gambar yang tidak senonoh. Kita puasa nih, dia asiknya ditengoknya.
Bukankah kita harus astagfirullahalazim? Lewatkan. Karena ini luar biasa pengaruhnya handphone. Sehingga mata ini terjaga. Kenapa? Kita sedang berpuasa. Bukan hanya menahan lapar, makan, hubungan suami istri pada siang hari, tapi mata juga harus dijaga. Telinga, mulut tidak mudah mencaci, memaki, menjelekkan. Jadi puasa betul-betul dia mencari ridha Allah, menjaga nilai-nilai puasa dan menjaga puasanya dengan baik dan juga tidak menghilangkan pahala puasa. Ini juga hal yang paling penting dalam berpuasa. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan puasa asal puasa saja, tapi puasa yang mampu menjaga dari hal-hal yang diharamkan di dalam Islam yang sehingga mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan pahala puasa. Demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Sikumurasi taqwallah billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.